Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini baru sempat bikin video lagi setelah 2 minggu nggak bikin video karena ada ngurus acara kemudian juga lebaran ya. Oh ya sekalian mohon maaf lahir batin. Kita lanjut lagi kuliah mekanika. Ini lanjutan yang kemarin kita masih membahas tentang kerangka tak inersial ya. Kerangka tak inersial. Dan yang kita bahas di sini nanti adalah kerangka berputar. Ingat ya, kerangka tak inersial itu adalah kerangka yang di sana hukum Newton itu tidak berlaku. Nah, di video yang sebelumnya itu kita sudah ngomong jenis kerangka tak inersial itu adalah kerangka translasi dipercepat, itu salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah kerangka berputar. Kerangka berputar itu apa? Misalnya kalau kita ada di komedi putar, ya, kita akan melihat sekeliling kita lah yang berputar, padahal sebenarnya yang berputar adalah kita, tapi kita mengklaim bahwa kita diam, gitu ya. Itu contoh kita berada di kerangka berputar. Nanti akan muncul gaya-gaya semu, gaya aneh-aneh di sana. Karena ingat, ya itu tadi hukum Newton nggak berlaku ya. Kalau hukum Newton tidak berlaku, maka nanti bisa muncul percepatan, padahal nggak ada gaya, atau seolah-olah muncul gaya semu ya. Contoh gampangnya itu misalnya adalah kalau kita naik mobil yang kemudian mobil itu belok ya. Tepat di mobil itu sedang belok gitu. Kita di dalam mobil itu seolah-olah terdorong keluar. Padahal sebenarnya kita nggak keluar ya. Sebenarnya nggak ada gaya yang menarik kita keluar. Sebenarnya kita sedang bergerak lurus, kemudian mobilnya tiba-tiba belok ya. Kita masih cenderung bergerak lurus, tapi mobilnya belok. Kita masih lurus, mobilnya belok. Maka seolah-olah kita akan keluar dari mobil itu. Tapi sebenarnya nggak ada gaya apapun yang menarik kita. Mobilnya lah yang berputar gitu ya. Itu juga contoh kerangka berputar. Di situ itu muncul gaya yang namanya gaya sentrifugal. Itu adalah gaya semu yang nanti kita bahas lagi ya. Oke, sekarang kita coba bahas agak detail. Tapi nggak terlalu detail juga karena video ini sebisa mungkin maksimal setengah jam selesai. Jadi kalau ada penurunan yang agak panjang kita tetap skip ya. Nanti silakan pelajari di buku ada. Kalau mau penurunan yang lebih lengkap gitu. Oke, bayangkan sekarang kita punya kerangka inersial dulu ya. Ada kerangka inersial ya, kartesius biasa ya, x, y, z gini. Berarti di kerangka ini hukum Newton berlaku ya, karena dia kerangka inersial. Sekarang kalau misal ada sumbu ya, ada garis yang melalui pusat koordinat ini, kemudian kerangka ini berputar mengitari sumbu putarnya tadi. Jadi kalau saya gambar gimana? Bayangkan ini aja pakai tangan ya. Maaf ya ini primitif banget ya. Ini bayangkan ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu misal. Kalau sumbu putarnya ini ya, misal di sini sumbu putar melalui 0,0,0 ya berarti mutarnya gini misal. Paham ya? Memutari sumbu putarnya. Tapi kalau misal sumbu putarnya gini, ya berarti dia mutarnya gini. Memutari inilah jelas ya. Bayangkan ini tuh kaku sekali, kemudian ini saya tancapkan di sana, terus ini harus memutari ini gitu. Jelas ya, itu adalah ya seperti itulah namanya kerangka ini berputar. Nah ketika dia diam tadi itu adalah kerangka inersial, tapi kalau dia berputar ya, yang berputar tadi itu adalah kerangka berputar. Jelas ya maksudnya ya. Oke, sekarang saya gambar ada sumbu di sini tuh. Sumbu ini nggak harus benar-benar ada bendanya ya, pokoknya ada garis hayal juga nggak apa-apa. Pokoknya kemudian sistem koordinat ini itu mengitari garis ini, mengitarinya ke arah sana misal. Nah, berarti ini berlawanan arah jarum jam ya. Itu berarti dia akan berputar dengan suatu kecepatan sudut tertentu yang kita namakan nanti besarnya omega gitu aja, atau vektor kecepatan sudutnya itu omega. Saya gambar gini, omega itu arahnya ke sana ya. Kalau ini kan berputar, tapi vektor itu nggak ada vektor arahnya berputar, itu nggak ada. Vektor itu lurus ya, lurus menuju ke suatu arah, itu vektor. Nah ini ke sana. Jadi kalau ada gerak berputar ke sini itu secara vektor dia arahnya adalah ke atas. Jadi kita mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi kalau dia berputar ke sana ya, itu secara vektor dia vektornya arahnya ke sana. Jelas. Saya gambar di sini nih. Kalau ada, kita mengikuti kaidah tangan kanan ya. Ini tangan. Kalau ada gerak berputar ke sana, itu secara vektor arahnya adalah ke sana. Jelas. Oke. Karena ini berputar ya,
X, Y, Z ini berputar mengitari sumbu ini, maka saya gambar lagi. Saat dia berputar itu, sumbunya saya namakan X aksen, kemudian Y aksen, kemudian Z aksen. Paham ya? Supaya jelas saya kasih warna yang lain aja. Oke. Ini adalah sumbu X yang diputar, itu namanya S aksen, Y yang diputar Y aksen, Z-nya adalah Z aksen. Jelas ya? Sekarang bayangkan kalau misal ada titik yang kita amati dari kerangka X, Y, Z ini, kerangka yang inersial, dengan diamati dengan kalau diamati dengan kerangka yang berputar. Itu nanti gini, misal titiknya ini. Vektor posisi bagi titik ini di kerangka yang pertama itu kita namakan vektor R. Di kerangka yang kedua, karena kebetulan kan pangkalnya sama, maka itu adalah vektornya R aksen, tapi R aksen itu sebenarnya sama dengan R. Kenapa? Karena pangkalnya ini nggak berubah. Posisi kan dari sini ke sini. Entah itu bagi X, Y, Z, ataupun bagi X aksen, Y aksen, Z aksen, tetap posisinya titik ini itu adalah ya ini. Jadi kita namakan ini R, ataupun R aksen, itu sama aja. R aksen sama dengan R, kasusnya di sini. Beda dengan ketika kita mengamati di kerangka translasi dipercepat di video yang sebelumnya. Ingat ya, itu R tidak sama dengan R aksen, tapi kalau kerangka berputar, R sama dengan R aksen. Jelas ya? Ini kalau di buku, itu kayaknya yang R aksen ditaruh di kanan deh. Gak apa-apa lah, kalau misal ditulis gini kan juga sama aja kan. R sama dengan R aksen. Kemudian yang membedakan apa toh? R sama dengan R aksen. Iya, secara vektor sama ya. Yang membedakan adalah wakilan koordinatnya. Nanti kan kita akan menulisnya sebagai R itu adalah XI plus YJ plus ZK. Kemudian R aksen itu kita tulis sebagai X aksen Y aksen plus Y aksen J aksen ya, plus Z aksen K aksen. Ini tuh I ya. Ini tuh J di sumbu Y ya. Yang ini adalah K. Kemudian di X aksen ini ada I aksen. Di sini ada J aksen. Di sini ada K aksen. Nah, lihat sekarang bahwa IJK itu tidak berubah terhadap waktu. IJK tetapan ya. Ketika waktunya bergerak, bertambah waktunya, ya tetap itu ya ke sana terus, J ya ke sana terus, K ya ke sana terus. Oke. Kalau I aksen beda, I aksen, J aksen, K aksen itu berubah terhadap waktu. Kenapa? Karena sumbunya ini kan berputar terhadap waktu ya. Maka I aksen, J aksen, K aksen bukan tetapan. Kalau relatif terhadap variabel waktu gitu. Nah, jadi kalau kemudian ini kita nyatakan dengan cara yang dua cara tadi ya, di kerangka yang inersial dan yang kerangka berputar, lihat ini R ini itu boleh saya tulis sebagai XI plus YJ plus ZK. Nah, R aksen ini kan saya tulis sebagai X aksen Y aksen plus Y aksen J aksen plus Z aksen K aksen. Oke. Kalau kemudian saya mau mencari kecepatannya ya, saya turunkan R terhadap waktu, posisi terhadap waktu kan dapatnya kecepatannya. dr per dt. Oke. Ini sama dengan ya dari sini ya, dari sini kan. dr per dt kan sama dengan dr aksen per dt. Nah, kemudian ini kita turunkan terhadap waktu ya. D dan seterusnya ya, itu XI plus YJ plus ZK itu per DT. Ini hasilnya adalah DX per DTI ya, plus DY per DTJ plus DZ per DTK, yaitu sama dengan VXI plus VYJ plus VZK. Itu adalah V itu ya, kecepatan. Saya tulis sebagai V di sini. V. Dan ini atau V ini itu boleh juga sama dengan ini, D per dt. Oke. X aksen I plus Y aksen J plus Z aksen K ya, per dt. Ini V itu hasil turunan ini ya, itu dia sama dengan, lihat ini, lihat ini bedanya dengan ini. Kalau ini kan jadinya kan dx per dt I, jelas ya, plus dy per dt J.
I-nya nggak ikut diturunkan, tapi dikeluarkan dari penurunan karena dia tetapan. Beda dengan ini. Kalau ini mau kita keluarkan nggak bisa. Kenapa? Karena I aksen ya. J aksen, K aksen, I aksen, J aksen, K aksen itu bukan tetapan. Nggak bisa asal langsung keluar dari turunan. Harus ikut diturunkan juga. Ini menjadi D X aksen, I aksen, DT gitu. Ditambah dengan D Y aksen, J aksen, DT ditambah dengan D Z aksen, K aksen, DT. Oke, kertasnya nggak muat, kita pindah kertas dulu ya. Oke, ini pindah kertas, saya tulis lagi aja. Kita sampai V ini ya. V itu sama dengan D X aksen, I aksen per DT ditambah dengan D Y aksen, J aksen per DT ditambah dengan D Z aksen, K aksen per DT. Ingat ya, I aksen nggak boleh langsung keluar gini, nggak boleh. Jadi ini dikerjakan dengan kalkulus vektor itu. Ini seperti U kali V itu ya. U aksen V plus U V aksen itu kalau penurunannya seperti itu. Maka ini menjadi, yang ini saja ya, itu menjadi DX aksen per DT itu ya, I aksen ditambah dengan yang ini saja ya, itu ditambah dengan X aksen D I aksen per DT. Oke. Kemudian ditambah lagi ini jadi seperti ini juga, sama. Oke. Ini menjadi DY aksen per DT. J aksen ditambah Y aksen DJ aksen per DT, oke, ditambah dengan D Z aksen per DT K aksen ditambah Z aksen D K aksen per DT. Oke. Sekarang kita kumpulkan yang ini. Ini kita tulis dulu di depan, ini ya. Maka menjadi DX aksen per DTI aksen ditambah DY aksen per DTJ aksen ditambah DZ aksen per DT K aksen. Mana? Ini pakai aksen ya. Oke. Kemudian ini ditambah dengan, nah ini kita kumpulkan yang belakang, oke. Ditambah dengan X aksen D I aksen per DT ditambah dengan Y aksen DJ aksen per DT ditambah dengan Z aksen DK aksen per DT. Lihat ini kan kecepatan ya, Vx aksen Vy aksen. Ini tuh kalau mau ditulis ini adalah Vx aksen, ini adalah Vy aksen, ini adalah Vz aksen gitu. Dan ini itu adalah komponen kecepatan yang kita lihat di kerangka berputar. Sekian ini kita tulis sebagai V aksen ya. V aksen. V aksen adalah kecepatan yang disaksikan oleh orang yang di kerangka berputar, jelas. Tapi masih ketambahan ini. Jadi antara V dengan V aksen itu kaitannya ada apa namanya, penambahan ini itu. Yang ini itu boleh kita kerjakan detail, tapi karena waktunya saya nggak mau videonya terlalu panjang. Kalau mau detail silahkan baca di buku. Ini itu menjadi omega cross R aksen. Kalau mau saya tulis omega cross R ya, misal gini. Yang ini mau saya tulis omega cross R juga boleh. Kenapa? Karena R kebetulan sama dengan R aksen. Tapi saya tulis pakai aksen juga nggak masalah. Oke. Maka kita dapat kaitan ini ya. Ini satu di bawahnya sini biar agak pendek. Ini kan terlalu panjang. V sama dengan V aksen plus omega cross R aksen. Ada kaitan ini. Dari sini ke sini kalau mau lengkap baca buku, oke ya. Oke, sekarang perhatikan. Ini V ini boleh saya tulis seperti tadi. Saya kembalikan lagi, yaitu saya tulis sebagai dr per dt. Tujuannya apa? Ya, lihat aja ya. Dr per dt. V aksen boleh juga saya tulis sebagai dr per dt. Maksudnya dr aksen per dt. Tapi berbeda kerangka. Jadi kalau ini itu adalah di kerangka yang inersial tadi, saya tulis sebagai kerangka yang fix sesuai dengan yang di buku ya, satunya fix. V aksen di sini
itu boleh saya tulis sebagai dr aksen per dt. Ingat ya, r sama dengan r aksen tadi. Tapi ini harus saya tulis sebagai kerangka rotasi. Ya apa? Sistem koordinat yang berputar, rotasi, ya. Bedanya apa toh turunan yang ini dengan turunan yang ini? Kalau di turunan yang ini itu IJK kita anggap sebagai tetapan. Kalau di turunan yang ini I aksen, J aksen, K aksen itulah yang kita anggap sebagai tetapan karena kita sedang berada di kerangka berputar. Di kerangka berputar kita tidak melihat bahwa I aksen, J aksen, K aksen itu bergerak. Justru yang kelihatan bergerak adalah IJK. Jelas ya? Maka turunan dari awal tadi ketika saya menulis turunan ya, itu semuanya pakai turunan yang fixed ini. Berarti yang kita anggap sebagai tetapan adalah IJK. Yang bukan tetapan adalah I aksen, J aksen, K aksen. Kalau pakai turunan yang ini, kebalik. Yang tetapan adalah yang I aksen, J aksen, K aksen. Oke, lanjut. Ini kemudian saya tulis sebagai omega cross R aksen. Oke. Kalaupun kemudian ini saya tulis ini nggak pakai aksen ya. Ini nggak pakai aksen juga boleh. Kenapa? Karena R sama dengan R aksen. Secara umum nanti untuk sembarang vektor itu akan selalu berlaku seperti ini. Ini sebenarnya sudah jelas sih. Cuman kalau kenapa kok bisa saya ngomong berlaku untuk semua vektor? Kalau belum jelas, silakan coba dianalisa sendiri ya. Tapi sebenarnya sudah jelas menurut saya. Ini sembarang vektor apapun, katakanlah itu Q vektornya, maka akan berlaku dQ per dt di kerangka fix, di kerangka yang diam gitu atau inersial itu sama dengan ini saya tulisnya Q juga. Ini kan R aksen, ini R, tapi sebenarnya kan R sama dengan R aksen ya. Kalau ini saya tulis Q gini boleh, ini rotasi gitu ya, ditambah dengan omega cross ini R aksen, ini Q. Ini boleh. Dan ini akan kita pakai nanti untuk mencari percepatan. Ini kan di R per dt kan kecepatan. Nanti kita ganti menjadi vektornya itu bukan R tapi V. Kalau V berarti kan jadi dV per dt. Q-nya itu V, dV per dt dan seterusnya. Sekarang kalau Q-nya itu V ya, maka menjadi dari sini ya, dari rumus ini, maka menjadi dV per dt pada kerangka yang fix itu sama dengan dV per dt pada kerangka yang kerangka rotasi ya, kemudian ditambah dengan omega cross V ini ya. Nah, V tadi itu kan memenuhi ini ya. V itu adalah V aksen plus omega cross R aksen. Satu lagi di sini ya. V tadi itu adalah V aksen plus omega cross R aksen. Nah, kita ganti V-nya ini dengan yang ini. Maka menjadi dV per dt, yang ini nggak kita ganti ya. dV per dt ini itu adalah A, percepatannya. Percepatan menurut kerangka yang fix atau kerangka inersial, yang diam itu. Kemudian dV per dt yang ini, nah V-nya kita ganti dengan yang ini. Ini menjadi D gini. V-nya itu adalah V aksen plus omega cross R aksen per dt di kerangka rotasi ditambah dengan omega cross ini ya, V aksen plus omega cross R aksen. Kurungnya 1 2 3 ya. Udah. Lanjut. Nah, ini kita pisah ya. dV per dt, dV aksen per dt sendiri, dV aksen per dt kerangka rotasi ya, ditambah dengan ini d omega cross R aksen per dt rotasi ini ya, ditambah dengan ini akan menjadi omega cross V aksen ditambah dengan omega cross R aksen. Gini. Oke. Ini adalah A aksen. Ya, percepatan menurut kerangka berputar.
A aksen ditambah dengan satu di sini lah. Berarti A ini nanti itu adalah A aksen ketambahan yang ini. Nah, ini adalah percepatan yang terkait dengan gaya semu nanti. Oke, kita hitung ya. Ini dengan kalkulus vektor ya, maka menjadi d omega per dt ini ya, kerangka rotasi cross r aksen seperti U kali V itu ya, diturunkan maka U aksen V plus UV aksen, tapi ini pakai cross karena ini vektor ya. Ditambah dengan ini omega cross dr aksen per dt kerangka rotasi. Ini ya. Ditambah dengan omega cross V aksen, saya tulis lagi, ditambah ini saya tulis di mana ya, bawahnya aja ya, sini ya. Ditambah dengan omega cross R aksen. Oke, lanjut. Ini sama dengan A aksen ditambah dengan d omega per dt. D omega per dt ini mau kita lihat di kerangka rotasi ataupun yang kerangka fix, sebenarnya itu sama. Kenapa? Karena omega itu dia nempel di apa ya, sebagai vektor dia itu nempel di sumbu rotasinya. Sehingga di kerangka rotasi ataupun kerangka yang tidak rotasi yang fix sama aja sebenarnya. Dan kita akan tulis ini sebagai omega dot, turunan dari omega. Yang itu sama ya, di rotasi ataupun enggak. Ini cross R aksen ya. Ditambah dengan omega. Ini adalah V aksen. Turunan R terhadap T, R aksen ya, terhadap T di kerangka rotasi itu adalah V aksen. Dan ini masih ada lagi tambah ini, sama dengan ini kan. Omega cross V aksen ditambah dengan omega cross R aksen. Gini. Oke. Maka ini menjadi A aksen ditambah omega dot cross R aksen ditambah ini kan sama, maka menjadi 2 kalinya ya. 2, saya tulis gini juga boleh, sama aja masuk ke dalam kurung. 2 omega cross V aksen ditambah dengan ini omega cross R aksen. Oke, saya tulis ini ya, A. Oh, ternyata antara A dengan A aksen itu tambahannya adalah ini. Ini terkait dengan gaya semu nanti. Percepatan yang terkait dengan gaya semu. Saya tulis lagi, A itu sama dengan A aksen ditambah omega dot cross R aksen. Ini persis sama yang tadi ya, karena ganti kertas saya tulis lagi, plus 2 omega cross V aksen ditambah omega cross R aksen. Oke, tambahan percepatan ini ya, A aksen supaya menjadi A ternyata ditambah dengan ini. Ini itu masing-masing ini ada namanya sendiri ya. Percepatan yang ini, percepatan tambahan yang ini itu namanya adalah percepatan transversal, atau saya lebih suka sebenarnya dengan istilah tangensial. Karena omega dot cross R itu kan percepatan sudut dikalikan R ya, cross tapi ya. Ini adalah percepatan arah yang tegak lurus dia dengan sumbu rotasi. Ya, percepatan tangensial itu ya. Kemudian yang ini itu kita namakan sebagai percepatan Coriolis. Percepatan Coriolis. Yang ini itu kita namakan sebagai percepatan sentripetal. Biasa menghafalkan omega kuadrat R gitu ya, sentripetal, tapi kan itu kalau 2 dimensi, tapi ini secara umum seperti ini pakai cross ya. Oke, kalau ini kita pindah ruas A ya, ini saya pindah ruas ke kiri semua, itu min omega dot cross R aksen min
2 omega cross V aksen min omega cross R aksen begini, dan ini sama dengan A itu ya, karena ini kita pindah ruas ke kiri semua, ini sama dengan A aksen, maksudnya A aksen. Oke, maka kalau ini kedua ruas kemudian saya kalikan M maka menjadi M ini ya, M ini ada M-nya ya, ini juga ada M-nya, gini aja ya, ini min M kali ini MA aksen. MA aksen itu apa? Ya F aksen itu. Apa itu? Gaya yang seolah-olah kita rasakan, gaya total yang kita rasakan di kerangka berputar, dan itu meliputi gaya semu ya. Ada gaya semunya di situ. Mana yang menjadi gaya semu itu? Ya karena ini kan MA, yang aslinya F itu kan ini toh, MA. Sekarang menjadi F aksen, maka ketambahan gaya sekian ini adalah gaya semu semua. 3 ini. Gitu ya. Dan gaya semu ini adalah, yang ini adalah gaya mana nih? Ini itu adalah gaya transversal. Transversal. Ya. Min sampai ini ya, min M omega dot cross R aksen itu gaya transversal. Yang ini dari min ini sampai sini, ini adalah gaya Coriolis. Kemudian yang ini dari min sampai sini, ini kan namanya sentripetal. Tapi kalau sudah saya balik ke sana, ini saya namakan gaya sentrifugal. Apa itu sentrifugal? Ya akibat dari sentripetal tapi menjadi semu dia, maka dia menjadi gaya sentrifugal. Jadi di kerangka berputar itu banyak sekali yang namanya gaya-gaya semu. Kita kasih nama, karena banyaknya itu karena kita kasih nama sendiri-sendiri gitu ya. Ini kita kasih nama gaya transversal atau gaya tangensial gitu ya. Ini gaya Coriolis, ini gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini lihat, itu selalu ada kalau suatu partikel atau titik itu berada di posisi R aksen. Hanya dengan posisi R aksen saja, dia sudah punya atau sudah mengalami gaya sentrifugal. Arahnya kemana? Arahnya adalah keluar. Ya, silakan dicek ini. Omega cross R aksen, kemudian diminuskan. Itu arahnya adalah keluar dari pusat pusat putarnya itu. Jadi kita merasakan seperti terlempar keluar, itu ya sentrifugal itu. Ya. Kalau Coriolis itu kalau partikel atau benda di kerangka berputar itu punya kecepatan, maka dia mengalami gaya Coriolis. Kalau punya kecepatan, ya V aksen itu punya kecepatan bagi orang yang mengamati dia di kerangka berputar ya, maka dia mengalami gaya Coriolis. Kemana arahnya? Arahnya adalah kalau misal kecepatannya ke sana, misal bendanya berputar ke sana, dia kecepatannya ke sana, maka dia mengalami gaya ke sana. Gambarkannya gimana? Bayangkan aja gini, misalkan kita dari sumbu putar, ya, kita posisinya di sumbu putar, kemudian kita melempar suatu benda keluar, maka benda itu akan bergerak ke kanan. Kalau perputaran kerangka kita itu ke kiri. Kalau media kerangka kita mutar ke kiri, benda yang kita lempar lurus tadi, arahnya keluar, itu akan terkenai gaya ke kanan. Dan itu semu sebenarnya. Itu adalah gaya Coriolis. Kemudian kalau gaya transversal itu ada kalau kecepatan sudutnya itu nggak tetap. Sehingga ini nggak nol. Kalau ini tetap kan ini menjadi nol. Nggak ada artinya ini sekian. Gitu ya. Maaf ya, saya mungkin menjelaskannya terlalu cepat. Agak dilema juga kalau misal mau pelan-pelan ya lebih dari 30 menit akan panjang durasinya. Kalau terlalu cepat juga mungkin agak susah paham ya. Tapi kalau belum paham ya bisa diputar lagi videonya. Atau kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Terima kasih. Sampai sini ya kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.